mau datang menyembah-Mu Tuhan, mengucap syukur buat pengorbanan yang Kau berikan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk kami mengerti Tuhan, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku,
terselami bagiku. Sungguh pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terima kasih Tuhan. Terlalu terlalu dalam untuk kami mengerti Tuhan. Shalom untuk jemaat Bali yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera dan salam sehat seutuhnya. Untuk mempermudah saya berbicara, saya akan melepaskan masker saya. Saya ingin mengajak jemaat untuk berdoa sebentar, meminta pimpinan Tuhan ketika kita mendengarkan firman Tuhan, baik itu pagi, mungkin bisa siang, bisa sore atau malam. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Beri hati kami seorang murid, hati yang mendengar dan melakukan, karena itu disebut berbahagia dan disebut orang yang bijaksana. Ketika kami belajar tentang salib, merenungkan salib, kami boleh mengerti, kami boleh mengalami, dan kami boleh melakukannya. Dan kami boleh hidup di dalam karya salib itu sendiri. Terima kasih untuk ibadah minggu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita belajar tentang salib sebagai dasar hidup jemaat mula-mula. Sebelumnya saya ingin mengingatkan beberapa menit ini tentang COVID-19, karena saya pikir data ini cukup signifikan setelah saya beberapa bulan yang lalu menyebutkan beberapa data penting. Bukan untuk menimbulkan ketakutan, untuk menimbulkan kewaspadaan dan kita semakin bijaksana.
Ingat, COVID itu mengingatkan kita itu sehat, ya. Sehat itu mahal, ya. Bukan hanya kesehatan, semua dipengaruhi, banyak aspek dipengaruhi, ekonomi khususnya, pendidikan, dan semua aspek. Dan yang tidak pernah dibahas adalah aspek keluarga. Bapak Ibu, saudara sekalian, dampak ke keluarga luar biasa, karena itu kita mesti menjaga keluarga. Data dunia yang saya terima hari ini 1 Desember, bahwa dunia mengalami kasus COVID 63 juta lebih, ya. Bulan Oktober hanya sekitar 40 sekian juta. Dan puji Tuhan, kesembuhannya mencapai 97,6%. Data di Indonesia 534 ribu lebih, ya, meninggal 16.815 orang, ya. Tingkat kesembuhannya 96,9 atau 97%, ya. Di dunia kita sekarang peringkat 22, dulu 19 waktu bulan Oktober. Di Asia Tenggara tetap nomor 1. Khususnya teman-teman di Bali, saya ingin mengingatkan beberapa fase ini kita mengalami proses peningkatan yang cukup signifikan. Saya ingin mendorong kita berhati-hati. Nah, apa yang ingin saya katakan bahwa kesehatan itu betul-betul kita mesti waspadai. Nah, tadi saya ingatkan tentang proses keluarga. Menurut data yang saya terima, angka KDRT, kekerasan dalam rumah tangga itu meningkat loh, Bapak Ibu saudara sekalian. Saya ingin mengingatkan kita betul menjaga. Komnas HAM merilis, ya, untuk wanita di bulan Juni ada 10% suami istri mengalami kerenggangan hubungan, walaupun belum tidak disupport dengan data apakah itu berpengaruh ke perceraian atau tidak. Kemudian secara umum pernah dikatakan KDRT di Indonesia 75% naik. Di negara-negara maju mengalami yang sama. Australia itu datanya sekitar 75% meningkat, khususnya di daerah Sydney, ya. KDRT meningkat. Cina pernah 300% satu fase, 3 kali lipat, ya. Singapura tetangga kita yang maju 30%. Amerika 20%. India 45%, ya. Spanyol 47%. Nah, Prancis negara maju pun 30%. Nah, ini perlu kita ingatkan. Nah, hal yang berikutnya saya ingin mengingatkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengingatkan ini penting. COVID apapun prosesnya, mungkin ada yang berkata rencana manusia, teori konspirasi, apapun saya ingatkan, tetap bukan dari Tuhan. Tuhan berdaulat dalam proses COVID ini. Roma 8:28, ya. Allah merencanakan yang baik bagi orang yang percaya padanya. Yeremia mengingatkan, selalu saya ingatkan, ada rancangan damai sejahtera, ada rancangan untuk kebaikan kita. Dan kalaupun ada kutuk terjadi, Nehemia mengatakan kutuk itu bisa jadi berkat. Ingat, Tuhan tidak pernah mereka-reka yang jahat. Manusia yang mereka-reka, tapi Tuhan bisa merubah untuk kebaikan kita. Artinya apa? COVID-19 ini menjadi alat Tuhan untuk Tuhan mengajarkan sesuatu. Tuhan mengizinkan. Bukan Tuhan yang mau, Tuhan mengizinkan. Karena apapun kita tidak mau tahu, ya, itu urusannya orang-orang ahli, pakar-pakar menyelidiki. Tapi Tuhan mengizinkan supaya kerajaan Allah dinyatakan. Dalam proses ini Allah ingin memakai supaya kehendaknya terjadi di tengah-tengah kita. Nah, pertanyaannya kehendaknya ini apa? Para penatua di Abaloh, Pak Petrus, Pak Doni, dan saya dan para pemimpin mengingatkan ada kehendak Allah yang Tuhan ingatkan melalui COVID ini. Apa? Yaitu supaya kita kembali kepada jemaat mula-mula, ya. Nah, selain itu kita juga tahu hashtagnya dunia, ya, tagarnya dunia, supaya kita tetap sehat, tetap sehat, tetap sehat. Jangan lupa Bapak Ibu, ya, mari kalau kita kemana-mana, ke Komsel, ya, pergi makan, pergi belanja, kita menggunakan masker. Saya membuka masker ini, Pak Ferdinand membantu saya memakai. Kami cukup jauh, maka kami lepaskan masker ini, ya. Saya ingin. Yang kedua, tetap di rumah. Kalau tidak ada keperluan apapun dengan situasi COVID hari-hari ini, mari kita tinggal di rumah. Rumah yang diingatkan kepada kita bisa menjadi surga, ya. Rumah itu bisa kita bangun ketika kita melibatkan Tuhan. Justru hari-hari ini kita banyak belajar dengan proses keluarga. Kalau saya akan 3 minggu lagi yang berkhotbah, saya akan berkhotbah khusus tentang proses ini. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian,
saya ingin kembali dengan tema kita. Salib sebagai gaya hidup jemaat mula-mula. Kita akan membaca kembali di dalam Kisah Rasul 2:42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa. Saya katakan memecahkan roti tadi. Memecahkan roti beberapa waktu yang lalu selalu saya ingatkan ialah berkaitan dengan perjamuan kudus dan merenungkan salib Kristus. Nah, Bapak Ibu, jadi salib ini sesuatu yang penting. Kita sebut sebagai dasar kehidupan jemaat mula-mula, bisa juga disebut gaya hidup jemaat mula-mula. Saya ingin mengingatkan kata bertekun ini penting, ya. Bertekun itu artinya terus-menerus. Bertekun itu artinya tidak ada putusnya. Bertekun itu garis panjang sekali, ya. Artinya itu sesuatu yang diulang-ulang terus, ada proses repetisi terus-menerus. Nah, yang bertekunnya apa? Kembali lagi, pengajaran rasul atau firman, persekutuan atau komunitas kita sudah bahas, memecahkan roti dan doa kita sudah bahas. Tinggal memecahkan roti. Nah, saya ingin mengulang sedikit apa yang Pak Doni sampaikan minggu lalu. Ketika kita bertekun dalam memecahkan roti, dalam proses merenungkan salib, ada 3 hal yang Pak Doni ingatkan. Kisah Rasul 2:36, supaya apa? Meneguhkan iman kita atau hidup kita, ya. Iman kita dikuatkan, ya. Kita semakin percaya sama Dia ketika melihat salib. Yang kedua, itu cerminan hidup kita. Di Lukas 6:40, artinya apa? Jemaat adalah teladan. Tuhan Yesus itu gaya hidupnya, gaya hidup salib. Sampai matinya pun di kayu salib, ya, teladan. Jadi itu model kita. Jadi ya kita ini mau tidak mau akan mengikuti gaya hidup Dia, ya. Kalau zaman dulu ada pakaian, ya, yang sempit kayak petani, ya, terus kemudian model cukbrai, ke belakangnya bawahnya tuh lebar, semua mengikuti, ya. Nah, hari ini kita apakah mengikuti gaya hidup salib, gaya hidupnya Yesus? Yang ketiga, Roma 5:10-11. Motivasi. Bapak Ibu, kalau kita merasa sulit, ada orang yang sudah melakukan. Tuhan Yesus loh, menjadi kekuatan kita, ya. Tuhan Yesus bisa lakukan, sukses, ya, sudah selesai, finish. Dan kita juga akan melakukan yang sama. Kita akan menyelesaikan perjalanan gaya hidup salib kita. Nah, kenapa Bapak Ibu salib itu menjadi sesuatu yang sulit? Saya ulang, sesuatu yang sulit. Sesuatu yang mungkin tidak disukai. Kenapa? Bahkan dikatakan ekstrim, sok katanya. Nah, Bapak Ibu, karena memang 1 Korintus 1:18 berkata seperti itu. Jadi jangan heran. Jadi kalau ada orang menolak salib itu ya memang wajar-wajar saja. Ya. Karena dikatakan di dalam 1 Korintus 1:18 seperti Pak Doni sampaikan minggu lalu, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang binasa. Bodoh bagi yang binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu, pemberitaan salib, pemberitaan Yesus Kristus adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, salib itu memang kebodohan loh. Buat siapa? Mereka yang binasa. Tapi buat kita yang orang percaya, salib itu seperti hikmat. Hikmat dari Allah. Bahkan ada orang yang memang ingin membinasakan hikmat orang bijaksana. Ada orang secara bukan hanya secara tidak langsung mengatakan salib itu bodoh, salib itu tidak berguna, salib itu tipuan. Tidak, buat orang Kristen gaya hidup salib itu memang ya seperti itu. Ya memang dari dulunya salib. Cuma sayang hari ini salibnya dirubah menjadi menyalip, menjadi sesuatu
dikaburkan. Nah, dari mana saya bisa tahu? Karena dari sononya begitu. Orang-orang zaman jemaat mula-mula, salib itu sudah menjadi gaya hidup mereka. Jadi tidak usah dibicarakan, memang hidup mereka begitu. Pertanyaannya, Pak Beta kok bisa tahu? Kak Beta kok bisa tahu? Loh, ya Alkitab yang ngomong lah. Mari kita lihat. Ya. Tadi bagaimana kehidupan Paulus, bagaimana kehidupan Petrus, bagaimana pendapat-pendapat mereka. Jadi saya ulang, salib itu memang normal-normal aja Bapak Ibu. Dari dulu, salib itu sebagai tanda bahwa dia orang percaya atau murid Yesus. Bapak Ibu nanti lihat di Kisah Rasul, sampai awal sampai akhir. Bapak Ibu lihat di semua penulisan di kitab Perjanjian Lama, khususnya penulisan Petrus dan juga Paulus. Dan kemudian salib itu gaya hidup. Nah, mari kita lihat pendapat Bapak Petrus sebagai founding father, sebagai bapak gereja mula-mula. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 1 berkata demikian dan 2. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Wih, dahsyat loh Bapak Ibu. Mau berbuat dosa? Mari kita hidup gaya salib. Supaya waktu yang sisa kamu pergunakan menurut keinginan. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Loh Bapak Ibu, ini kehendak Allah, ini membuat cara kita berhenti berbuat dosa. Itu Bapak gereja yang berbicara, Petrus. Jangan heran matinya Petrus disalib, tapi waktu disalib dia berkata, mohon permisi, saya tidak mau disalib begini, saya maunya disalib terbalik. Ya, ada cerita kuno di judulnya Quo Vadis, mau kemana engkau? Ketika Petrus diberi nasihat untuk keluar dari Roma, melarikan diri dari proses aniaya. Dia berjalan keluar dari Roma. Kemudian dia dalam proses itu dia seperti melihat penglihatan, seperti sesuatu yang nyata. Dia ketemu dengan Tuhan Yesus berkata, Quo Vadis Petrus, mau kemana? Tiba-tiba Petrus sadar, Tuhan Yesus bertanya. Ternyata itu sebuah penglihatan seperti alam nyata. Dia ditanya mau kemana? Dia berpikir, wah saya mau melarikan diri dari Roma. Akhirnya dia kembali ke Roma, ditangkap di Roma, disalibkan dengan salib terbalik. Itulah Petrus. Bagaimana pendapat Bapak Paulus sebagai rasul untuk jemaat non-Yahudi? Orang Korintus, orang mana lagi? Antioquia, bukan non-Yahudi. Pendapat Paulus demikian. Filipi 3 ayat 10-11. Yang ku kehendaki, Paulus berkata demikian, ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Saya ulang, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, teman-teman jemaat Apollo yang dikasihi Tuhan, Paulus berkata yang dikehendaki, cita-citanya, mimpinya adalah bersekutu dalam penderitaan. Supaya apa? Mendapatkan kesempatan untuk mengalami kebangkitan. Tidak ada kebangkitan sebelum kematian atau penderitaan. Bahasa Inggrisnya baik. There is no glory without gain. Ya, pain, ya bukan gain, pain. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan, kesakitan. Ya, kalau kita membaca di kitab Filipi, kita akan banyak melihat kehidupan Paulus dalam penderitaan. Ya. Dia rindu bersekutu dalam penderitaan. Kalau kita lihat kehidupan Paulus, wah luar biasa. Aku dianiaya, baik di laut, baik di darat. Kalau ada udara ya di udara juga ada. Waktu itu untung tidak ada pesawat Bapak Ibu ya. Di mana-mana ya. Dia pernah mengalami karam kapal, dicambuk katanya ya. Berapa kali kalau nggak salah itu 5 kali, 40 kurang 1.
dianiaya, dan macam-macam. Itulah salib. Kesimpulannya sederhana, jemaat yang dikasih Tuhan, salib itu bukan alternatif, salib itu adalah keharusan. Itu bukan itu bukan optional, ya. Opsi, itu ada obligasi, harus. Itu it is a must, ya. Saudara menderita salib. Nah, hari ini kita ditipu dengan cara dunia, ya. Kita takut menderita, kita takut mengalami aneh. Zaman dulu orang percaya Tuhan Yesus, siap untuk mati. Ketika orang percaya, siap untuk mati. Ketika dia menginjil, siap untuk mati. Karena waktu itu pernah agama Kristen, orang percaya dilarang, kepercayaan orang percaya. Ya, ketika zaman Kaisar Nero, kalau saya ingin menginjili Pak Ferdinand yang lagi syuting saya ini, saya menginjili Pak Ferdinand menolak, laporin ke pemerintah Roma, langsung saya ditangkap. Kalau ada orang melihat saya jadi orang Kristen lagi berdoa, tangkap. Ya, itu luar biasa, itu lebih mengerikan. Kalau zaman Daniel, Sadrak, Mesat, Abednego yang pernah kita baca beberapa waktu yang lalu, pembacaan Naba kita, mereka kalau nggak dilaporkan nggak ditangkap. Ini setiap hari dilaporkan ditangkap, beda sekali. Jadi kematian itu, nah cuma memang benar, saya setuju. Hari ini salib kita mungkin tidak secara fisik, ya salib now kita nih loh, zaman now ini salibnya, tapi salibnya tetap ada. Sebagian daerah ada yang fisik. Ya, gereja dibakar. Baru-baru yang lalu kita mendengar di daerah mana? Sigli ya, dibunuh. Masih ada, bro, bapak-bapak. Saya ingin mengatakan anak-anak muda, kalau kau menghindar salib, takut dengan salib, saya ingin beritahu hidupmu tidak akan maksimal. Saya ingin mengatakan kalian profesional, kalian bisnismen, kalau engkau tidak pernah menghadapi salib, hidupmu hanya berpikir hanya bisnis saja, saya ingin jamin kau tidak akan sampai dengan yang namanya standar murid Kristus. Saya ingin mengatakan ibu-ibu, oke, kita punya masalah, kita punya problem, kalau hidup kita tidak dengan standar salib, kita juga sia-sia. Semuanya mesti salib. Nah, tentunya tidak fisik. Hari ini salib kita bisa lain. Salib secara kejiwaan kita, pikiran kita, ya. Banyak pola-pola pikiran yang menganiaya kita, ya. Pola seks hidup bebas, ya. Pola apalagi pola New Age, ya. Pola hidup maaf, keberkatan. Ada lagi ya, teologi salib dan teologi kemakmuran. Saya ingin beritahu, itu akan menganiaya kita. Ya, orang, maaf ya, saya sering mendengar orang Kristen kalau sakit itu katanya, ya saya betul juga sih, saya betul percaya juga sih, orang itu jangan sakit-sakitan. Tapi saya ingin beritahu, kadang-kadang Tuhan bisa memakai proses sakit menjadi alat kemuliaan Allah. Ya, orang buta sejak lahir kan tidak mau buta ya. Tapi saya ingin beritahu itu bisa jadi salib. Nah, saya ingin mengingatkan, bisa perasaan kita kesalib, perasaan kita tersinggung disalib. Bisa juga keinginan kita, kemauan kita. Khususnya kita anak-anak muda, saudara punya cita-cita yang luar biasa, kadang-kadang Tuhan mengalihkan cita-citamu menjadi sesuatu yang kelihatannya biasa. Seakan-akan kita disalibkan. Ya, saya hanya mengingatkan, banyak orang nanti anak muda khususnya kemauanmu akan disalibkan sesuai dengan pikirannya Allah. Kenapa? Salib ini cara membuat kita melakukan kehendak Allah. Salib ini membuat kita serupa dengan Kristus. Nah, cuma saya ingin mengingatkan, salib itu bukan karena kesalahan kita, bukan. Kita salah, waduh aku disalibkan oleh guru saya. Kenapa? Saya ini ketangkep nyontek ya. Saya dihukum, itu bukan salib, itu salahmu sendiri. Nah, salib itu bukan karena kelemahan kita. Karena kelemahan kita, keteledoran kita, kelalaian kita, kita sebut itu salib, tidak. Waduh. Saya disalibkan oleh pemerintah, kenapa? Ibadah saya ditutup, kenapa? Ternyata tidak punya izin. Itu bukan salib, bro. Itu kebodohan kita. Maaf, itu kelalaian kita. Salib bukan berarti kenaifan atau kebodohan kita. Ya, ada orang berkata, maaf nih zaman-zaman ini nih, COVID nih, dia berkata, saya akan memikul salib. Ya, saya nggak perlu pakai masker, karena dalam tubuh saya ada antibodi, ada darah Yesus yang menjaga kita. Saudara kemana-mana nggak pakai masker, ya maaf, itu bukan salib. Itu nekat, itu bodoh.
Nah, ini yang saya inginkan buat kita. Salib itu tidak berkaitan dengan itu. Ya, salib berbeda. Salib adalah ketika kita melakukan kebenaran Allah, kita melakukan firman Allah, ada orang yang menghalangi kita. Ada orang yang tidak setuju dengan kita. Ada orang yang tidak setuju dengan pikiran, perasaan, kemauan kita. Ada orang yang tidak setuju dengan tindakan kita. Itulah salib. Pertanyaannya sekarang adalah, siapa yang menyalibkan kita? Zaman dulu orang percaya kan pemerintah Romawi, ya, pemerintahan atau tetangga-tetangganya, ya. Ada beberapa daerah yang menyalibkan adalah orang-orang sekitarnya yang tidak setuju. Mungkin ada gereja didirikan, masyarakat, bisa. Tapi saya ingin mengatakan, hari-hari ini saya ingin berbicara tentang konteksnya kita. Hari ini kan kita banyak di keluarga, kecuali saudara yang pergi-pergi ya, mungkin karena pekerjaan, karena tugas dan sebagainya. Tapi kebanyakan kita di keluarga. Nah, Bapak Ibu, salib itu kan begini ya. Oke? Ya, Bapak Ibu kalau menyalibkan bisa sih pakai tangannya sendiri, saudara takut jedar. Lah pertanyaannya sini yang menyalibkan ya. Nah, yang ingin saya kasih masukan gini loh. Bapak Ibu, salib itu tidak butuh orang. Salib itu selalu butuh orang untuk menyalibkan. Ya, Tuhan Yesus membutuhkan orang-orang Romawi, membutuhkan orang Yahudi, memfitnah, ya, kemudian menghujat dia, baru salib, mati. Ya. Nah, saya ingin mengatakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman jemaat yang dikasihi Tuhan, Anda butuh orang lain untuk menyalibkan Anda. Anda tidak bisa menyalibkan dirimu sendiri. Satu-satunya pekerjaan yang membutuhkan orang lain yang tidak bisa kau lakukan ya salib ini. Ya, kita butuh orang lain. Nah, siapa yang menyalibkan? Ada kabar baik. Yang pertama menyalibkan kehidupanmu adalah keluargamu. Ya orang, keluargamu. Waktu saya percaya pada Tuhan Yesus, yang menghina saya pertama kali terima Tuhan Yesus ya keluarga saya. Saya makan bersama-sama dikatakan, "Wih Beta, kamu hari ini berubah, kok jadi aneh, kok jadi baik." Ternyata terlalu baik, tidak baik buat keluarga saya. Dulunya geng, ya dulunya berantem, bingung. Kenapa? Saya bukan hanya bertobat dalam arti bukan hanya baik benar. Saya mulai melakukan proses pembenaran. Saya mulai hidup dengan benar, ya. Tidak ngerokok, ya. Menasihati kakak saya supaya tidak ngerokok, ya. Berbuat jujur. Tapi terlalu jujur ternyata juga tidak baik buat keluarga saya. Berkata, Beta ini terlalu ekstrim, ya. Satu saat mereka makan bersama berkata, "Saya pikir kamu tidak terlalu lama jadi orang Kristen, ya. Kelihatan ini agak aneh kamu." Yang menyalibkan keluarga saya. Sekarang yang menyalibkan siapa? Ya saya beritahulah Eliana, Bisalia sama Elizabeth lah yang paling banyak. Nah, saya kumpul sama mereka lebih banyak, waktunya sama mereka. Ya, mungkin mereka tidak sengaja, saya tahu. Kalau sengaja ya kebangetan loh. Tapi bisa-bisa sikap saya, tindakan saya perlu diperbaiki oleh Tuhan, perlu disalibkan. Kesabaran saya, ya, supaya saya belajar mendengar lebih baik, perlu disalibkan. Nah, saya ingin beritahu juga, saya juga sering menyalibkan istri dan anak-anak saya. Ya, oke. Kelemahan kita, kegagalan kita menyalibkan orang lain ini masalahnya, ya. Saya ingat beberapa hari yang lalu saya emosi waktu makan, ya. Jadi emosi yang nggak kira-kira nggak tahu, kayak saya tersinggung gitu, saya marah itu. Ya, bisa terjadi menyalibkan yang lainnya. Nah, yang ingin saya katakan begini, hari ini kita akan bersama keluarga. Banyak dengan keluarga. Jadi ya kadang-kadang kita menjadi acara di rumah salib menyalibkan. Kenapa? Supaya kita serupa dengan Kristus. Supaya kita berhenti berbuat dosa. Ya, kalau saudara teman-teman pria kita sama-sama belajar tentang the word is the dunia membutuhkan Bapak, selalu saya katakan, kalau saudara ingin mengasihi keluargamu, killing yourself, bunuh dirimu. Mungkin perlu diperbaiki sedikit ya, perlu diperbaiki sedikit. Bukan killing yourself, tapi apa? Izinkan keluargamu membunuh engkau. Dalam arti supaya bertumbuh karaktermu. Ya, keluarga.
Teman-teman, anak-anak muda, teman-teman profesional yang masih single, kaum muda, saya ingin mengatakan kalau engkau tidak bisa berdamai dengan keluargamu, engkau tidak bisa menerima salib dari keluargamu, ayah dan ibumu, jangan pernah engkau berharap sukses. Jangan pernah. Ya, ini kaitannya dengan hormatilah ayah dan ibumu. Kalau engkau tidak bisa berdamai dengan mereka, saya ingin beritahu, kesuksesanmu akan terukur dengan kegagalan, digantikan kegagalan. Itu jelas. Karena apa? Salib yang saya ingin katakan dimulai dari keluarga. Tuhan Yesus, siapa yang pertama mempersiapkan dia menjadi Tuhan dan diuji oleh siapa? Dengan ayah dan ibunya. Bahkan Alkitab mengatakan saudara-saudaranya tidak percaya kepada dia. Alkitab berkata, yang menolak adalah keluarganya. Nabi dihargai di tempat lain. Nabi tidak dihargai di daerahnya. Itu Alkitab berkata. Siapa menyalibkan? Keluarga, orang dekat kita. Yang paling menjengkelkan saya, menurut saya, yang sering paling banyak ya Elena, Besaliel, dan Elizabeth. Nah, kalau itu sudah kita menang, ada kelompok lain yang menyalibkan kita. Bapak Ibu mau dengar? Teman-teman mau dengar? Mentormu, mentimu, teman kompakmu. Nah, maaf nih ya, kalau di dalam mentoring saudara nggak pernah merasa disalibkan, mungkin saudara perlu berdoa. Jangan-jangan di situ tidak ada proses yang namanya saling besi menajamkan besi. Besi menajamkan besi. Karakter harus ditajamkan. Nah, kelompok mentoring saya ingin mengatakan saudara mesti betul-betul melihat, menyalibkan kedagingan orang-orang di sekitar kita. Hari-hari ini saya bersyukur selama 2-3 bulan ini saya diberi Tuhan banyak hal tentang proses mentoring. Saya berkata pada teman grup di mentoring saya, kita ini mencapai nilai-nilai kerajaan Allah. Standar kita kerajaan Allah. Salah satunya adalah kita mempertajam satu sama lain. Besi mentajamkan besi. Kelompok mentoring perlu menjadi sarana menyalibkan kita. Nah, siapa lagi? Anggota komsel kita akan menyalibkan kita. Nah, pasti besi menajamkan besi tadi saya katakan, sesama menajamkan sesama. Kelompok sel kita, ya. Kadang-kadang di kelompok sel kita ada gosip-gosip, ya. Hari-hari ini banyak gosip muncul, ya. Pak Doni sudah mengatakan minggu lalu. Apalagi salah pengertian, ya, statement-statement yang membuat kita mungkin disalibkan. Apalagi mungkin cerita-cerita yang taunya cuma separuh, menambah-nambahin, ya, gosip juga. Banyak hal, ya. Mungkin perbedaan-perbedaan pendapat yang terasa kelihatan menyalibkan kita. Nah, hari ini saya ingatkan. Nah, kalau keluarga, kelompok pemuritan, komunitas sel, nah kalau udah kuat itu baru tuh masyarakatnya, ya, aniaya besar-besaran mungkin, bangsa, ya, kelompok masyarakat menyalibkan kelompok yang lainnya. Saya ingin mengingatkan, salib adalah proses yang normal, natural, normal, new normal yang Tuhan ingin ingatkan. Jemaat yang dikasih Tuhan di Bali, hari ini kita banyak belajar tentang bertekun. Salah satunya adalah salib. Kami hanya mengingatkan melalui 2 session hari minggu lalu dan hari ini, bahwa salib itulah gaya hidup jemaat mula-mula. Salib itu dasar kehidupan. Nah, sebentar lagi kita akan berdiskusi dengan kelompok kita, keluarga kita, juga komunitas kita. Kita diskusikan ada beberapa pertanyaan. Nah, setelah berdiskusi, saya berharap ayah atau pemimpin komunitas memimpin kita di dalam perjamuan kudus. Sambil kita merenungkan, diskusikan, renungkan, dan saya berharap kekuatan Allah, salib Allah kita alami. Dan yang paling penting saya akhiri demikian. Tahukah engkau ketika engkau mengalami salib, karakter Kristus nyata, kemuliaan Kristus nyata, kekuatan Kristus nyata di dalam kehidupanmu. Ketika saya mengalami banyak proses dalam kehidupan saya, ketika saya dihina oleh keluarga saya menjadi orang percaya, ketika keluarga saya mempermalukan saya
dianggap saya ini mungkin dianggap, maaf ya, mungkin ada kelainan jiwa mungkin. Nah, kita ngomong kelainan jiwa itu bagus ya, Kaleb ya, lain jiwanya. Bukan kelainan jiwa, lain jiwanya. Tapi saya ingin saksikan, satu persatu di keluarga saya terima Tuhan Yesus. Dari mulai mami saya, mulai kakak saya, pertama, kedua, sampai yang terakhir. Di luar adik saya, karena adik saya ikut paman saya. Jadi saya melayani bukan melayani orang lain, saya melayani keluarga saya. Sampai hari ini kami punya hubungan yang dekat. Kalau Bapak Ibu sering mendengar saya diberkati oleh keluarga saya, mungkin itulah kemuliaan yang saya terima dari keluarga saya. Bagaimana mereka memberkati kehidupan saya. Saya ingin mengajak kita berdoa sebentar. Tuhan, sebentar lagi kami berdiskusi di antara keluarga kami atau kelompok komunitas kami, dan sebentar lagi kami akan mengadakan perjamuan kudus. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau betul-betul hadir di dalam ibadah kami, persekutuan kami, sehingga karya salib-Mu boleh kami alami dan kami boleh hidup sebagai orang-orang percaya. Salib adalah gaya hidup kami, salib adalah dasar kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Kita yang percaya berkata, amin.